Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sebagai visual perkara supaya pasti supaya manfaat ke seluruh umat Islam yang Nusantara. Karena belum pernah mendengar uraian bahasa musim Korea akan dibahas, maka sembering sedekah ilmu untuk semua umat Islam supaya kita terpesahan hilang, permusuhan hilang, segala kekacauan di muka bumi Indonesia ini menuju semua kepada Al-Quran dan sunnah dan para mujtahid ulama. Kata singkuring kata kemarin malam Kamis bilang jadi tidak boleh umat Islam mubahalah dengan umat Islam. Jadi sahabat Rasulullah SAW membahas kepada Nabi tercantum dalam kitab Tafsir Al-Jamal mubahalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqa'al basru inda sayyidina al-alam maqad sallallahu alaihi fi jawazi mubahalati badan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata risalatan fi surutiha al-mustam ba'di fil kitab wa sunnah wal asar wa kalamil a'immah wa hasil kalami fiha annaha la tajuzu illa bihamdi Muhammad sallallahu. Karena terjadi pembahasan hadapan Sayyidina Allah Mahfuz Sirrah, apakah boleh mubahalah sabana Nabi apa tidak boleh. Maka beliau menulis di sana, tercantum pada risalah syarat-syarat mubahalah harus nampak bil kitab wa sunnah wal asar wa kalam lain. Dimaksud mubahalah dipermusyawarahkan dina tafsirnya mubahalah muslim ka kafir. Jadi hasil kalami pihak, hasil kalam Syekhuna tadi pihak dalam mubahalah annaha najis tidak boleh. Sabana Nabi tidak boleh ada mubahalah. Sabana akhirnya mubahalahnya akhirnya saling laknat kedua belah pihak. Tapi itu maksud ilmu mubahalah Islam dan Islam. Ia mubahalah agar mubahalah bisa imanuddin jangan pihak robito banyak banyak lagi bukan. Itu kan iya.
pengetahuan ilmiah. Dengan kafir oke ada syarat disuruh dia musafir kita sunnah bagaimana dimasukkan lata jujur kecuali pada sesuatu yang penting menurut agama. Jadi sabana airnya syarat mubahalah. Wajib syarat kau Tuhan pada hikmah Musa. Jadi mubahalah Muslim dengan Kristen, ya Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan orang-orang ateis. Jadi mubahalah bisa dilakukan tapi dengan sabana orang Islam itu mendengarkan hujah. Alasan. Sabana wasa berjuang menghilangkan kesukaan kekeliruan. Mendapatkan dengan nasihat indah, memberi peringatan dengar baru di mana tidak bermanfaat masalah tersebut baru diadakan ubah. Itu orang muslim dengan orang kafir. Ayat misalnya kiai siapa yang disebut kiai mengaku kiai membolehkan mubahalah dengan Islam. Itu keluar dari Al-Quran, keluar dari sunnah Rasulullah, keluar dari para ulama. Jadi nas hadis Rasulullah, lahul mukmin melaknat mukmin kepada orang mukmin sama dengan membunuh. Berkuar-kuar siapa dengan banyak orang, siapa yang benar siapa yang salah, mati. La haula wala quwata illa billah. Itu orang siapa itu? Ajengan kiai atau mana? Ibarat guru ngaji gitu kan. Jangan sembarang berguru, sembarangan berkata bicara agama. Ayat pembicara, ayat mustami layak ke posisi orang di mana? Jadi mustami atau jadi pembicara? Kudu sadar. Ia kudu mustami jadi tahu pembicara. Dia rusak ya agama. Rusak. Kalau orang ikuti pendapat ulama-ulama leluhur kita, ia makalah ngoceh ngolah sendiri, menggali sendiri, seperti ngegali nasab. Sudah di tesis ulama-ulama paling depan, ulama-ulama kebenaran nasab Bani Arabi sudah masuk, sudah tetap. Digali-gali, dibongkar-bongkar. Itu tekan di mana pasnya? Sampai berani kebenaran saya, berani kebenaran gerombolan saya, siap mubahalah. La haula wala quwata. Omongan dasar gimana ilmiah atau kebodohan atau ilmiah? Si ngerti kalian para pembicara cuman sama dengan membunuh lah. Jadi saling bunuh itu, siap saling bunuh. Kiai macam itu, tobatlah, kuat, bersadaqah, bisa-bisa, apalagi semua Kristen bisa masuk surga, Yahudi bisa masuk surga. Nanti proses para nabinya, dari mana itu pengambilan agama masuk itu? Baca Quran,
atau antum mencampur? Ini ulama itu kuluna jadi mustami itu bicara tuh. Kuluna memperkuat hasil tesis para ulama, cuma membongkar, dijadikan, diada-adakan, dicampur dengan kedustaan, kebohongan. Wah, rusak agama, rusak mas, rusak umat. Rusak. Tersantum dalam kitab tafsir Jamal ayat Mubahalah mujallad awal Sohibah 282 penjelasan tersebut tadi. Jadi tidak boleh dilakukan mubahalah sebada wafat Rasulullah kecuali bila mana perlu, tapi dengan sebada dengan syarat badan iqamatil hujjah sa'i ijab subhan taqdim nafsi indar walina bidani. Ini itu dimaksud mubahalah umat Islam dengan orang non-muslim lain mukmin. Mubahalah mukmin. Mubahalah dengan Muhammadiyah, mubahalah dengan Wahabiyah tidak boleh. Mukmin aku bersalin nasihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabri tawasi duel karena kekuatan mulut sebadan kekuatan mulut karena nawan bisik naudzubillah min bahasa Sunda recok seksok silin apa itu bacok karena akibat itu benar ya. Sumber fitnah berarti dari mulut ulama. Jadi mulut ulama. Walahaban nawasi ila anna mubaratan sajatul li idhalil haq ila al-yawm illa annahu yumna'u fiha ayyudhira al-awlad wan nisa wa ja'amuru Allah ta'ala la qadra wa haqqahu wa la haqqahu bisran inna ma wa huwa min sallallahu alaihi wasallam mujarrad al-jami' khasbi tabdilihi wa inna la yadullu ala qadri ulaika al-kiram ala nabiyina wa alihi Abdul Salam wa salam wa ta'ala anna hadan sa'man jarbun min al-hadaya ayat ini firqah nasibiyah. Firqah nasibiyah yang disebut dengan nawasib. Firqah nasibiyah adalah nasibiyah firqah kaum-kaum taifah kelompok-kelompok yang menganggap bagus bahwa bersih suci dalam agama bila mana sudah akhirnya membenci Ali radhiyallahu anhu. Ya paling orang mereka orang-orang Nasibiyah memenangkan menjanjikan mubahalah, tapi mubahalah mereka mubahalah umat mukmin dengan orang kafir, bukan umat mukmin dengan mukmin. Menangkan nasib orang pembenci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pembenci Ali, seorang pembenci Ali menang paling. Tapi yang dimaksud adalah mubahalah sebada Rasulullah wafat Rasul, boleh umat Islam mengadakan mubahalah umat Islam dengan umat kafir tanpa ada syarat. Itu menurut Nasiriyah, artinya
Taifah, firqah, kaum golongan pembenci Sayyidina Bilal. Mana sudah membenci Ali berarti Islam sudah kuat. Gitu katanya. Sudah murni, warok, hati-hati dalam apa. Gitu orang keluar dari Ahlussunnah wal ya tercantum bahasan seperti di dalam kitab tulis caranya kitab Ruhul Ma'ani. Kita tahu Ruhul Ma'ani itu perkataan bohong itu kan, perkataan dusta, pengangguran. Ya harus bicara di mana kitabnya, di mana kitabnya boleh membawa Allah, dari mana kitabnya boleh membawa Allah. Misalnya pihak ayeuna kelompok misalnya kelompok pembenci Bani Alawi, Bani Alawi, di mana dasar kitab naon? Kitab mana kita memberikan mubarak mukmin dengan mukmin? Yang ada tadi termaktub dalam kitab Bukhari dan Muslim. Jadi laknul mukmin kafli, orang mukmin melaknat orang mukmin seorang ke seorang. Si A ke si B ini sama dengan membunuh, sama dengan membunuh. Di mana? Tidak pun tak kau lalat takut tak kau nak takut merdaya menampilan. Baik pun tak merdaya berdari, baik pun tak menakil pasti. Kita tahu. Karena siat kita benar, kita tahu. Jadi apa tu? Guyon yang Sarita amat tersati sakit kudu berngaji, dia bicara di pemuda. Harus dibaca ayat kitabnya. Sekolot mah ayat goler nonana. Bicara pikir tayu pikir mana? Pikir sapi naon patungguin atau takrib atau naon? Begitu imam bicara lama bicara. Ya seharusnya gitu, seharusnya mustami baru berbicara. Imam pemuda baru mustami ingin naik panggung jadi berbicara. Rusak di agama ya. Rusak dalam YouTube maka paluan pada kenapa itu kira-kira maka wah nggak bakal karena keimanan orang, kebagusan orang, ketakwaan orang hapus. Kira-kira jelas ke jamaah ke santri ke depan. Jadi kesimpulan dilarang sabada Nabi Muhammad wafat bernaon mubahalah umat Islam dengan non muslim kecuali syarat tadi sabada naon negakkeun heula hujjah ngehindar heula nasihat heula bila mana kitu lagi lain tidak bermanfaat baru mengadakan mubahalah. Bila mana sangat perlu, tapi sangat perlu maulah walaupun dengan orang non muslim, apalagi muslim muahad ada janji jahil kaniaya kepada mereka orang kafir Muhammad tidak baik. Ke kafir harbi seperti Yahudi itu kafir lainnya. Harbi musuh kayak kafir musuh ya kafir. Jadi ayat dina kita itu tadi kau nasibia orang para pembenci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dari mereka khawarij. Tuh disebut Taifah Nasibiyah Nawasib ya. Katanya dibilang mana firqah golongan sudah benci Ali berarti sudah warok dalam agamanya. Gitu dai.
termaktub dalam kitab ini Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani. Ya. Nah, yang kedua masalah naon tesis Imaduddin, penelitian Imaduddin bahwa Ba'alawi terputus karena tidak ada nama siapa Abdullah atau Ubaidillah. Saya jawab babu tahrim tawdifil ansabi sabitati bi dhahiri syar'i. Bab menerangkan tahrim syarat mengharamkan tawdif mencemarkan nasab. Mencemarkan nasab, mencemarkan nama baik, mencemarkan kehormatan, mencemarkan dalam nasab. Astabilah yang sudah tetap pada dohir syarat. Jadi dengan bab ini dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti insyaallah akan kita bahas. Jadi sahur Imam Syahadat sahur Imam Nawawi haram mencemarkan nasab orang, haram. Mentajwid, memasukkan nasab orang, haram. Apa-apaan debat segala, tidak perlu debat, itu berarti sabab haram, tidak perlu debat. Pihak Imaduddin, pihak gerombolan Imaduddin begal mengalahkan, itu melawan. Sebenarnya tidak perlu melawan, sebab hal itu diharamkan. Sudah selesai tesis para ulama itu sudah. Para imam sudah bertesis. Jadi tinggal kita mengikuti para ulama, mengikuti ulama, tidak mengada-ngadakan. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Satu umat ke belakang ini, umat harus mengikuti orang-orang dahulu, orang-orang ulama umurnya berapa ratusan tahun. Tidak perlu gali-galian. Beliau lebih cermat, lebih cerdas, lebih paham, lebih mengerti, lebih ilmiah daripada ilmu orang, daripada keilmuan imam siapa? Imaduddin dan lain-lain, itu bagus Abbas, dikuatanku Syekh Aqil, Nur Islam dan lain-lain yang cengeng-cengeng. Itu malu nggak melawan ulama-ulama paling dahulu? Tidak paham, berarti tidak berakhlak, tidak beretika. Sudah ngaji terus pesantren, hidupkan pesantren, jadi alfiah hidupkan, akhirnya alfiah hidupkan, tafsir hidupkan, hadis, fikih hidupkan, rame-rame, ribut-ribut.
mempersoalan nasab Bani ala perlu anak kecil masih kena ngomong galian gani di kudu ilmuwan melawan ulama depan di kudu ulama melebihi ulama depan apa orang kita main kita naon sasi urun paling sasenokeun ilmu dari ulama sasenokeun kudu aya rendah diri atuh rendah tawadu atuh dengan ulama-ulama. Kata Imam Nawawi haram menaudite haram mencemarkan meneliti memalsukan nasab-nasab orang-orang yang sudah tetap dalam dohir syariat dengan khol ada tulisannya tasamu mendengarkan dari istighfar kemasuran sudah masyhur di Arab, masyhur di Jazirah Arab, masyhur di Indonesia, masyhur bahwa Ba'alawi itu ada nama Ba'alawi Bani Alawi itu adalah putranya siapa? Abdullah putra Ahmad putra itu tersatu. Jadi jangan ayat karamah melihat satu kitab misalnya salah maca seolah mudah debat ini kira-kira sanggup debat dengan saya kau maca sudah salah mengartikan kalimat kata-kata yang ada di dalam video sudah salah, sudah berlawanan dengan nahu, tapi tidak perasaan dia salah. Berarti di mana ilmu kalian itu, di mana ilmu kalian sudah salah. Sudah tidak mutabaqah perkataan dengan makna sudah itu tidak mutabaqah. Wah, kira-kira kaget kira benar itu yang berat. Banyak lagi kita. Berarti sebelum bisa kering mereka turun gitu. Benar kita. Terbenar masalah kita, terbenar memahami kita. Kau sudah menyimpulkan. Karena dengan lapan nisbat lapan dengan mana sudah berlawanan. Kata lu pakai dalil mereka dalam kitab Quran anu Ahmad tidak punya anak selain 3. Pak itu bahasa pada alim gitu bukan itu Pak. Berlawanan lapan dengan mana? Jadi tidak mutabaqah antara lapan dengan mana. Tuh. Jadi seharusnya Ahmad itu hanya punya akib itu ada anak, ada cucu. Pak akibuhu min sarasirijal. Akibu artinya lain anak. Pak akibu maka ada cucunya Ahmad. Min sarasirijal dari tidur rijal laki-laki. Tuh Muhammad Ja'far yang seterusnya itu lain tidak punya anak selain yang 3 itu tidak mutabaqah lapan dengan